Apa itu kemasan? Kemasan atau packaging merupakan wadah yang digunakan untuk membungkus sebuah produk. Hanya makanan dan minuman, produk lain juga membutuhkan sebuah kemasan. Tujuan dari menggunakan kemasan adalah untuk menjaga barang atau produk yang ada di dalamnya tetap aman dan tidak terkontaminasi debu, kotoran, atau benda-benda apapun yang sifatnya dapat membuatnya tak steril. Selain menjaga produk, kemasan juga memiliki manfaat lain yang terkait dengan pemasaran, yaitu memudahkan konsumen mengetahui brand produk tersebut, meningkatkan kredibilitas produk sebelum pelanggan membelinya, sebagai daya tarik tersendiri bagi pembeli. Kita melakukan pengemasan pada produk abon ayam, kondisi kemasan harus tertutup rapat agar abon tidak mudah teroksidasi yang dapat mengakibatkan ketengikan. Bahan kemasan harus tidak tembus air karena mengingat abon merupakan produk kering. Bahan plastik merupakan bahan yang paling sering digunakan dalam membungkus abon. Ada dua jenis plastik yang sering digunakan dalam membungkus abon, yaitu plastik polyethylene PE dan plastik polypropylene PP. Bahan ini selain harganya murah, mudah ditemukan di pasaran dan memiliki sifat umum yang hampir sama. Plastik polyethylene ini tahan asam, basa, lemak, minyak, dan pelarut organik. Plastik polyethylene tidak menunjukkan perubahan pada suhu maksimum 93 derajat Celcius sampai 121 derajat Celcius dan suhu minimum minus 46 derajat Celcius sampai minus 57 derajat Celcius. Tetapi plastik polyethylene memiliki permeabilitas yang cukup tinggi terhadap gas-gas organik sehingga masih dapat teroksidasi apabila disimpan dalam jangka waktu yang terlalu lama. Kemasan lain yang dapat digunakan adalah aluminium foil dan kaleng yang sudah dilapisi timah, tetapi harga kemasan ini cukup mahal. Konten yang dapat dicantumkan dalam kemasan produk adalah yang pertama itu nama produk. Hal pertama yang penting dicantumkan dalam kemasan adalah nama produk yang terdiri dari nama jenis olahan dan nama dagang. Nama jenis olahan harus menunjukkan karakteristik spesifik dengan kategori produk. Dalam nama dagang dapat berupa logo, kata, atau bentuk lainnya. Keberadaan label produk diibaratkan sebagai tanda pengenal dari pesaing. Contoh nama produk untuk abon ayam adalah Aboy. Yang kedua, lengkapi dengan legalitas. Legalitas atau perizinan produk juga perlu dicantumkan dalam kemasan produk Anda seperti izin yang dikeluarkan oleh BPOM RI, izin awal dari MUI, nomor izin edar, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah berat bersih produk. Mengingat produk bisa dikemas dalam berbagai ukuran, maka penting untuk mencantumkan berat bersih pada produk pada kemasan. Sebab selain memperhatikan kualitas produk, sebagian konsumen juga mempertimbangkan kuantitas produk di setiap kemasan makanannya. Contoh penulisan berat bersih atau isi bersih untuk produk abon dituliskan menggunakan satuan gram. Yang keempat adalah informasi lengkap pihak yang memproduksi. Kemasan harus mencantumkan nama dan alamat yang memproduksi dengan jelas. Yang kelima adalah komposisi atau bahan yang digunakan. Selanjutnya, hal yang perlu dicantumkan adalah komposisi atau daftar bahan yang digunakan selama proses produksi berlangsung dengan lengkap. Pencantuman daftar bahan yang digunakan harus dicantumkan dalam kemasan dengan jujur. Ini penting bagi konsumen yang mempunyai alergi dalam jenis bahan tertentu, sehingga sebagai pelaku usaha tidak hanya mementingkan diri sendiri tetapi juga memperhatikan keamanan dan kenyamanan orang lain. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen untuk menggunakan produk.
keenam adalah tanggal kadaluarsa. Keterangan tanggal kadaluarsa produk merupakan batas akhir suatu produk dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen. Contoh penulisan tanggal kadaluarsa pada label makanan yaitu baik digunakan sebelum. Salah satu strategi penjualan yang biasanya dilakukan adalah menjual produk yang mendekati masa kadaluarsa dengan memberikan diskon agar produk segera laku dan menekan kerugian. Produk abon ayam ini dapat dijual melalui internet. Perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Banyak keuntungan yang bisa didapatkan dengan adanya e-commerce, seperti menjangkau pasar yang lebih luas. Salah satu manfaat utamanya adalah jangkauan yang luas. Pembeli dari berbagai daerah dapat melakukan transaksi di toko online milik Anda, sehingga mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, menghemat biaya operasional. Untuk membuka sebuah toko konvensional diperlukan biaya operasional yang tidak murah, sehingga banyak keperluan yang harus ditanggung agar toko fisik tersebut tetap bisa melayani pelanggan. Hal ini tentu tidak akan terjadi ketika kamu mempunyai toko online. Biaya operasional bisa dipangkas, namun toko tetap bisa beroperasi melayani pembeli. Terlebih lagi dengan manfaat jangkauan yang lebih luas dibandingkan toko fisik, sehingga mendatangkan keuntungan yang lebih banyak. Yang ketiga, tidak dibatasi waktu. Toko fisik hanya bisa melayani pembeli ketika jam operasional, sementara pada toko online pembeli dapat melakukan transaksi kapanpun selama 24 jam. Pemasukan bisa datang kapan saja tanpa harus dibatasi jam operasional toko. Yang keempat, mempermudah transaksi dan pengiriman. Sekarang ada berbagai layanan pembayaran elektronik yang dilakukan melalui internet. Berbagai layanan pengiriman barang pun dapat diintegrasikan. Baik pembeli maupun penjual juga dapat melacak barang kiriman secara online. Jadi tak usah bingung lagi untuk mengurus transaksi toko dan pengiriman barang. Yang kelima, menguntungkan bagi bisnis kecil. Semua manfaat yang disebutkan di atas tentunya sangat menguntungkan, terutama bagi bisnis kecil. Baik bagi penjual dan pembeli, kehadiran e-commerce memang mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dilihat dari sisi ekonomisnya, hal ini sangat menguntungkan bagi orang yang ingin memulai membangun bisnis dengan bermodalkan platform marketplace, website, dan sosial media. Platform penjualan online biasanya dikenal dengan istilah platform e-commerce, yaitu platform yang menyediakan situs layanan jual beli dengan menggunakan website dan jaringan internet sehingga bisa terjangkau semua pengguna agar dapat memudahkan segala proses penjualan, transaksi, produk, dan komunikasi dengan pembeli. Berikut ini adalah berbagai platform jualan yang biasa digunakan oleh para penjual online maupun pembeli. Yang pertama, Tokopedia. Tokopedia merupakan platform penjualan online terbaik yang mudah digunakan oleh para pemilik bisnis atau usaha online yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah. Uang hasil pembelian akan dikelola pihak Tokopedia jika pesanan sudah sampai dan dikonfirmasi pembeli, maka uang akan ditransfer kepada penjual. Sebelum toko dibuka di Tokopedia, Anda harus memiliki akun pembeli terlebih dahulu. Berikut 4 langkah mudah buat akun pembeli Tokopedia. Yang pertama, download aplikasi Tokopedia di Google Play Store atau App Store. Klik gabung sekarang, lalu klik daftar untuk membuat akun pembeli. Yang kedua, masukkan nomor ponsel atau email yang ingin kamu gunakan, lalu klik daftar. Yang ketiga,
Anda akan dikirimkan kode verifikasi atau OTP ke nomor ponsel atau email yang Anda gunakan. Masukkan kode verifikasi tersebut untuk mengaktifkan akun pembelian Anda. Ingat ya, kode OTP sifatnya rahasia. Jangan diberikan kode ini ke siapapun termasuk yang mengaku sebagai pihak Tokopedia. Yang keempat, tuliskan nama lengkap Anda sesuai KTP agar nantinya memudahkanmu melakukan penarikan saldo atau dana ke rekening pribadi. Klik lanjut. Selamat, akun pembelian Anda sudah jadi. Untuk membuka toko di Tokopedia, yang pertama, buka aplikasi Tokopedia, ketik buka toko di kolom pencarian, klik buka toko gratis. Yang kedua, Anda akan diarahkan ke halaman buka toko, klik buka toko gratis. Dan yang ketiga, tulis nama toko Anda. Nama toko tidak bisa diubah ya. Pastikan Anda sudah menyiapkan nama toko yang sesuai. Setelah isi nama toko Anda, isi domain toko. Domain toko ini nantinya akan berfungsi sebagai link toko Anda di Tokopedia. Yang keempat, isi survei singkat agar Tokopedia bisa memberikan pengalaman yang terbaik buat Anda dan bisa memberikan dukungan berjualan yang optimal. Yang kelima, masukkan alamat toko yang benar dan lengkap. Alamat ini akan digunakan oleh kurir untuk mengambil barang dari toko Anda. Lengkapi nama jalan, nomor bangunan, nomor RT dan RW, kecamatan, hingga kode pos. Klik simpan. Selamat, toko Anda sudah jadi. Segera tambah produk biar toko Anda cepat dapat pesanan ya. Jika dalam 90 hari Anda tidak tambah produk, toko Anda akan dihapus secara permanen. Anda harus membuat toko dari awal lagi jika ingin membuka toko baru. Kedua, Lazada. Selain Tokopedia, Lazada juga merupakan salah satu platform belanja online yang menawarkan keberagaman produk jualan seperti kebutuhan sehari-hari, peralatan elektronik, aksesoris elektronik, pakaian, produk kesehatan, produk kecantikan, olahraga, outdoor, otomotif, dan lain-lainnya. Untuk mendaftar di situs Lazada, yang pertama, daftar di situs Lazada. Cara berjualan di Lazada yang pertama kali harus kamu lakukan ialah dengan mendaftar terlebih dahulu di situs resmi Lazada. Lalu klik menu di bagian bawah halaman utama, jual di Lazada, lalu daftar sekarang, lalu penjual Lazada. Pilih jenis jualan beserta nomor HP yang aktif untuk memverifikasi akun. Pastikan sudah mengisi kolom pendaftaran yang berisi tipe toko, lokasi toko, nomor telepon, nama toko, email, kata sandi, dan validasi. Setelah itu, lakukan aktivasi akun. Selanjutnya, unggah kartu identitas diri atau KTP dan alamat depan buku rekening tabungan yang aktif untuk transaksi jual beli terhadap calon pembeli. Dan yang kedua, yaitu pecah dan sepakat tanda tangan kontrak. Setelah proses pendaftaran, calon penjual akan diminta untuk menandatangani kontrak perjanjian dengan pihak Lazada. Hal ini menjadi tahapan penting dengan membaca isi detail kontrak untuk menghindari kerugian di masa yang mendatang. Selanjutnya, calon penjual bisa menandatangani dan mengunggah kembali dokumen kontrak sesuai dengan instruksi yang diminta. Yang ketiga, persiapkan produk jualan. Tahapan lainnya pada cara penjualan di Lazada adalah dengan mempersiapkan produk yang akan dijual ke calon konsumen. Pastikan produk dalam keadaan bagus dan berkualitas untuk dijual. Sebagai informasi untuk calon pembeli, ada baiknya ditambahkan foto toko di profil penjual, foto produk yang dijual. Jangan lupa tuliskan informasi mengenai produk yang dijual. Yang ketiga, Shopee, platform e-commerce yang didirikan di Singapura sejak tahun 2015 ini menyediakan berbagai produk jualan seperti makanan dan minuman, perawatan dan kecantikan, pakaian, handphone dan aksesoris, kesehatan, perlengkapan rumah, dan lain-lain. Selain itu, Shopee sering menawarkan berbagai macam promo dan diskon produk. Untuk Anda yang ingin berjualan atau menjadi seller di Shopee, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, daftar akun Shopee. Buka situs Shopee atau aplikasi Shopee. Lalu buat akun baru dengan klik daftar dan lakukan verifikasi nomor handphone dan email. Kemudian ubah username Shopee Anda jika perlu dilakukan. Yang kedua, lengkapi profil toko. Setelah memiliki akun di Shopee, langkah selanjutnya yakni melengkapi profil toko. Yaitu dengan
pertama via Seller Center, buka Seller Center, pilih profil toko, lalu kemudian lengkapi nama toko, lalu deskripsi gambar, lalu deskripsi, setelah itu klik simpan. Untuk yang kedua, via aplikasi Shopee, yaitu buka aplikasi Shopee di handphone Anda, pilih saya, lalu toko saya, pilih asisten penjual, lalu profil toko, kemudian lengkapi nama toko, lalu deskripsi gambar, lalu deskripsi, setelah itu klik icon centang di pojok kanan atas menu. Yang ketiga, tentukan jasa kirim. Tahap selanjutnya, pilih jasa kirim yang ingin Anda gunakan ketika ingin mengirim produk yang toko Anda jual ke pembeli. Saat ini, pilihan jasa kirim yang bisa dipilih adalah JNE, JNT Express, Pos Indonesia, Grab, dan GoSend. Sebagai informasi, setiap mengaktifkan jasa kirim baru di level toko, jangan lupa untuk mengaktifkan juga di level produk. Yang keempat, tambahkan rekening bank, yaitu dengan cara pilih rekening bank di Seller Center atau pengaturan saldo penjual lewat aplikasi Shopee. Lalu klik tambah rekening bank atau rekening bank untuk menambahkan data rekening tabungan di toko Shopee. 5. Upload produk, yaitu dengan mengakses akun toko Anda di Seller Center atau klik saya, lalu mulai jual di aplikasi Shopee. Kemudian klik tambah produk, lalu lengkapi informasi penjualan dengan deskripsi produk yang lengkap dan sesuai serta informasi pengiriman mengenai jasa kirim yang akan digunakan. Pastikan produk yang diupload tidak termasuk barang yang dilarang oleh Shopee. Lalu klik simpan dan tampilkan untuk menampilkan produk Anda di toko. Oh ya, Anda bisa juga promosi untuk membantu mendapatkan pesanan pertama. Media sosial bisa dikatakan tempat promosi bisnis online yang paling menjanjikan. Sebab ada jutaan orang yang aktif menggunakan media sosial setiap harinya. Media sosial populer apa aja sih yang cocok untuk promosi bisnis? Yang pertama, Facebook. Facebook merupakan media sosial populer yang memiliki jumlah pengguna terbesar di dunia. Di Indonesia sendiri tercatat ada 130 juta pengguna Facebook. Usia penggunanya pun beragam, mulai dari usia remaja hingga dewasa. Nah, jika target pasar Anda banyak yang menggunakan Facebook, Anda tentu wajib melakukan promosi di sana. Untuk Facebook sendiri telah menyediakan beberapa fitur khusus untuk pebisnis yang mudah digunakan. Ada dua fitur utama, yaitu Facebook for Business dan Facebook Ads. Kedua, Instagram. Tak kalah dengan Facebook, Instagram juga memiliki jumlah pengguna yang cukup banyak dan aktif. Tercatat ada 61 juta pengguna di Indonesia. Fakta menarik lainnya, 45% pengguna Instagram membeli produk setelah melihat di Instagram. Instagram benar-benar mampu membius penggunanya. Karena dimiliki oleh Facebook, Instagram memiliki dua fitur yang sama, yaitu Instagram for Business dan Instagram Ads. Ketiga, Twitter. Anda bisa melakukan promosi dengan tweet di Twitter, bisa menjadi salah satu opsinya, apalagi target pasar yang Anda target itu banyak menggunakan Twitter. Di Indonesia sendiri jumlah pengguna Twitter yaitu sebanyak 56% dari jumlah pengguna internet. Terlebih lagi, angka statistik market share di Twitter Indonesia terus meningkat. Hal itu bisa terjadi sebab di Twitter Anda bisa mendapatkan exposure lebih tinggi. Artinya tweet Anda bisa muncul di timeline pengguna yang menyukai, meretweet, atau mengomentari tweet Anda. Alhasil pengikut dari pengguna tersebut juga dapat melihat tweet produk atau promosi Anda. Keempat, YouTube. Anda mungkin kaget kalau YouTube merupakan media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak. Di Indonesia, dari 150 juta pengguna internet, ada 88% pengguna yang menggunakan YouTube. Bagi pemilik bisnis, banyaknya jumlah pengguna YouTube merupakan suatu peluang untuk bisa melakukan strategi pemasaran. Yang
kelima, Line. Selain WhatsApp, Line juga merupakan media sosial berbasis pesan yang populer di Indonesia. Ada sekitar 90 juta pengguna yang tercatat menggunakan aplikasi ini. Fakta menariknya, 80% pengguna Line adalah remaja. Apabila target audiens Anda banyak menggunakan Line, Anda tentu perlu melakukan beberapa strategi marketing di platform ini. Kabar baiknya, Line mempunyai Line Ad, yaitu sebuah platform khusus untuk memudahkan pemilik bisnis menjalankan strategi marketingnya. Keenam, WhatsApp. Pengguna WhatsApp di Indonesia bisa dikatakan sangat banyak. Tercatat ada sekitar lebih dari 120 juta pengguna internet pasti menggunakan WhatsApp di ponsel mereka. Kini pemilik bisnis juga bisa memanfaatkan WhatsApp untuk bisnis mereka, di mana WhatsApp sendiri telah meluncurkan platform khusus bisnis yaitu WhatsApp Business. Saluran distribusi adalah jalur atau rute yang telah ditentukan perusahaan untuk mendistribusikan atau memberikan barang atau layanan dari produsen kepada para konsumen. Jenis-jenis saluran distribusi adalah yang pertama, saluran distribusi langsung produsen ke konsumen. Jenis ini umumnya sering disebut sebagai saluran distribusi langsung, yang mana jalur ini adalah jalur yang paling sederhana dan juga pendek tanpa adanya perantara apapun. Umumnya jenis ini juga akan menjual barang secara langsung ke rumah konsumen. Yang kedua, saluran distribusi produsen ke pengecer ke konsumen. Untuk jenis yang satu ini, pihak produsen hanya harus melakukan penjualan besar serta melakukan pengiriman kepada pihak pedagang ke pengecer. Setelahnya, konsumen akan memberikan langsung kepada pengecer. Ketiga, saluran distribusi produsen ke pedagang besar ke pengecer ke konsumen. Jenis saluran distribusi ini hampir mirip dengan sebelumnya, namun produsen hanya melakukan penjualan besar kepada pihak pedagang besar. Yang keempat, saluran distribusi produsen ke agen ke pengecer ke konsumen. Jenis ini adalah pilihan produsen untuk melakukan penjualan produk kepada pihak agen, lalu nantinya pihak agen akan melakukan pembinaan kepada pihak pengecer. Nah, jenis saluran distribusi produsen ke agen, ke pedagang besar, ke pengecer, dan ke konsumen. Jenis ini adalah jenis saluran distribusi yang melalui jalur produsen dalam menggunakan agen sebagai pihak perantara penyaluran produk ke pedagang besar. Setelahnya, barang akan dijual kepada pihak pengecer sehingga konsumen bisa menikmati produk tersebut. Cara memilih saluran distribusi yaitu yang pertama, mempertimbangkan kompetitor bisnis. Sebelum Anda memilih distribution channel yang tepat, maka Anda harus mempertimbangkan terlebih dahulu kompetitor Anda. Hal ini sangat penting karena bila kompetitor Anda mengabaikan beberapa distribution channel, maka tersebut bisa menjadi celah keuntungan untuk Anda. Yang kedua, periksa biaya dan manfaatnya. Buatlah suatu sistem pendukung dengan mempertimbangkan biaya dan juga manfaatnya. Saat Anda sudah memutuskan saluran distribusi tertentu, maka akan cukup sulit untuk mengembalikan keputusan tersebut. Itulah alasannya kenapa Anda harus lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan biaya dan juga manfaat setiap pilihan yang ada. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.